Halo Sobat Tangerang, balik lagi bersama gue Riza Prastia di episode Podeng Spesial Hari Kartini. Kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Teh Santi, yaitu founder Omah Buah. Penasaran kan? Gue udah langsung terhubung dengan Teh Santi. Halo Teh Santi. Halo juga Kang Riza. Sih. Teh Santi, Ya, aku pengen ngobrol-ngobrol sedikit mengenai usaha Teh Santi nih, Omah Buah. ya, Itu usaha pertama atau udah usaha keberapa Teh? sudah kesekian. Kesekian. Entah yang keberapa. Awalnya kepikiran Omah Buah tuh apa sih? Awalnya ya setelah nyoba macam-macam, mulai dari dulu sebelum ketemu sama Buah tuh jual baju anak kecil, jual Ya. waktu karena saya masih kecil, Mm-mm. jual baju anak. Itu Anak jualannya saya di mana tuh Teh? ya di rumah aja, Oh, belum di ada sela-sela. online itu ya? Ya, Terus selang-selang setelah waktu aja. baju, Halo? ya, setelah baju jualan apa lagi Teh? Setelah baju banyak tuh ada mukena, Hmm, terus ada handuk, aduh. ya ke apa namanya tempat makan anak. Oh, Pokoknya udah segala macam dicoba. setelah Omah Buah pernah coba usaha-usaha baru lagi nggak? Apa yaudah Omah Buah aja diseriusin? Ya buah aja sih, cuma awalnya kan buah aja tuh, buah segar. Mm-mm. Nah lanjut berkembang tuh, ini buah Ah, kalau cuma buah aja kan perputaran agak lama ya. ah, ah, ah. Nah kita kembangin tuh dari olahan buah, Hmm, mulai dari asinan, rujak ada rujak. rujak ada, itu kan udah olahan buah lah ya, Oh, gitu. berarti nggak Rujak, cuma, salad, iya berarti nggak cuma sekadar jual buah yang apa satuan itu ya, yang kayak, segar, buah segarnya aja, buah utuh. ya nggak cuma buah utuhnya doang ya, tapi udah ada yang Iya, olahan-olahan betul. kayak Nah, asinan, rujak. Emang Teh Santi sendiri sesibuk apa sih? aslinya saya kerja Kerja di mana Teh? di Pemkot. Oh, Di itu, Pemkot Heeh. sempat cuti kemarin 2 tahun, Wow, cuti di cuti 2 tahun tuh hitungannya cuti atau gimana tuh ya? 0 rupiah di luar tanggungan negara. Oh iya, itu yang harus ditekankan. Ya, nol It- rupiah. tapi selama 2 tahun itu Teh Santi ngurusin Omah Buah. Enggak sih, ada kita Oh, cuti alasan khusus, terus ya sambil lah. oh, oke oke oke. Tep- Gitu. Tapi kalau ngomongin usaha sendiri, itu emang apa ya? Usaha itu emang passion Teh Santi atau iseng terus kayak wah ternyata ngasilin nih gitu. Waduh, ini kalau ngomongin fashion ini ceritanya panjang. Coba dong, Kayaknya cerita mama sedikit saya tuh, aja. eh, dulu waktu kecil Heeh. dari mulai SD tuh udah diajarin dagang gitu. Oh, Jadi dunia dagang tuh nggak bisa ditinggalin. Kayaknya sudah menjadi hmm. apa ya, darah daging. Awal kali Jadi dagang apa? akhirnya Yang gitu. pertama kali Teh Santi sendiri dagang apa tuh? Waktu kecil itu dulu jualan apa ya? Banyak sih yang dijualin. Oh, Awalnya sih ngebantu, hmm. ngebantu orang tua. Karena orang tua saya kan pedagang, jual Ah, kelontongan lah, sayur-sayur kan gitu. mm-mm. Dulu kan nggak kayak sekarang kan, Iya. banyak pasar modern gitu. Dulu cuma ada satu pasar, pasar Anyar yang paling keren. Sampai sekarang masih keren Teh. Iya, maksudnya dulu kan yang paling besar lah pasar Anyar gitu kan. Iya. Nah, setiap habis subuh tuh aku udah diajak ke pasar. Oh, Kebayang nggak bertahun-tahun gimana nggak jadi apa sih, nggak jadi kebiasaan kan. iya. Nah, itu jadi makanya dagang itu nggak bisa ditinggalin. Tapi masih ingat nggak Teh? Pendapatan pertama Teh Santi ketika dagang. Yang Teh Santi dapat sendiri nih, entah itu ngebantuin orang atau Teh Santi jualan sendiri. Dapat duit pertama kali berapa tuh? Ingat nggak?
Dulu pernah waktu SMP jualan underwear, Waduh. Itu dapat berapa tuh? 500 perak untungnya. 500 perak untungnya. Iya, Untuk satu underwear satu itu. item. Iya, dulu modalnya tuh sekitar 2000. Hmm. Ih, Dulu kan tapi tahun berapa ya? Sekitar iya. tahun 96 lah. Wow. Udah Iya, lama udah juga lama ya. kan. 500 rupiah. Ya seneng banget. Tapi Walaupun hasilnya buat jajan lagi. iya, benar. Tapi kalau ngomongin passion sama kerja yang nggak sesuai ini kan kontra, banyak pro dan kontra nih. Ada yang orang tuh pengen, gue pengen ngikutin passion gue gitu. Ada orang yang mikirin, ya udahlah kerja aja, gaji yang penting, passion mah belakangan. Tapi Teh Santi sendiri bisa ngerjain keduanya gitu. Ini aku pengen sih kayak gitu sih. Passionnya ada, kerjanya ada gitu. Itu menurutku seru sih. Tapi untuk bagi waktunya ini nih Teh, kan Nah, itu tuh gimana Teh? Kalau tadi kan kita udah ngomongin bagi waktu mengenai kerja dan usaha Teh Santi dan sekarang udah punya karyawan. Kalau sama keluarga bagi waktunya tuh gimana Teh? Susah ya, nggak sih Teh? ya kadang-kadang agak berat sih kalau pas lagi padat ya. Mm-mm. Cuma untungnya suami kan juga bisa kerja sama. Ah, Karena prinsip kita kan pendidikan anak tanggung jawab bareng gitu. oh, Jadi kita saling melengkapi iya, gitu. bener sih. Iya. Itu pasti tuh. Sebagai ibu Karena memang itu nomor satu pendidikan anak. iya. Tapi dari Teh Santi sendiri bakal ngajarin anak Teh Santi nggak untuk berdagang? Atau udah? Kalau ngajarin sih enggak, cuma pasti kan dia ngelihat. Nah, Anak belajar apa yang dia lihat kan. Gitu. Kalau dari beberapa kejadian ya, peristiwa kesannya udah kayak sejarah aja. Pernah kejadian, jadi waktu itu kita ada gathering ya, gathering dari kantor. Nah, terus dia tuh ada yang jual itu kan cenderamata. Nah, kebetulan tuh yang ketemu pedagangnya anak-anak langsung kan. Jadi anak saya, anaknya teman-teman bareng tuh ceritanya jajan lah ya. Gitu. Tuh ada temen ngasih tahu. Jadi dia, ini berapa bang harganya? Waktu itu beli apa ya, gantungan kunci kalau nggak salah. Ini berapa bang? Oh gitu, bisa kurang nggak? Wah, anaknya si Santi tuh. Kecil-kecil udah bisa nawar. Iya, padahal ya saya nggak pernah ngajarin secara langsung, cuma kan dia mengamati Yap. ya. Dia lebih ke proses ya, proses produksi yang agak ribet kayak bikin kue gitu. Dia kan bisa masak tuh. Umur berapa sih Teh kalau boleh tahu? 10 tahun. 10 tahun. Ya, Berarti 10 tahun itu SD ya? SD kelas berapa ya? ya SD kelas 5. 5. Iya. Kang Riza bisa masak nggak? Masak bisa. Masak. Masak air gosong kan? Masak air gosong. Masak mie bisa. Telur bisa. Iya. Aduh saya malu 10 dibandingin sama anak tahun 10 dulu tahun kalau kayak gini. Kalau gitu. masak kue kan aku sih pernah nyobain ini sih, masak apa ya? Bolu kukus atau bolu apa tuh? Itu kan ngaduknya tuh harus bener tuh biar nggak apa ya, adonannya tuh bantet ya. Iya. Nah itu Belum dia kali. bisa tuh kayak gitu tuh. Iya. Jadi dia tuh 10 tahun. Sebelumnya di sekolah tuh suka ada itu kan, ada apa? Cooking class ya. Oh. Dia ikut gitu. Karena emang dia suka kan, suka peritilan gitulah, masak detail-detail gitu. Nah, dia ikut itu di rumah tuh juga suka praktekin masak. Aku sendiri nggak bisa masak. Kita sendiri. Aku senang jualan tapi nggak suka masak. Tapi Gitu. itu berarti anak ngikutinnya dari mana tuh? Dari suami atau memang sering ngeliat Teh Santi atau teman-teman Teh Santi yang lagi bikin kue atau gimana tuh? Kok bisa sih?
Ya mungkin dia suka lihat suami juga. Suami kan suka masak juga ya. Oh, Suka masak cuma nggak masak berat lah. Gitu. Ya kayak nasi goreng kayak gitulah standar kan. Standar kaum Adam. Nasi goreng telur ceplok. itu rasanya pasti beda tuh tiap bikin tuh. Iya. Nggak pernah sama. Gitu. Karena aku begitu tuh kalau masak nasi goreng. Kalau Iya misalnya jadi orang Indonesia kan masak apapun kan, wah bumbunya tinggal taruh, nggak tahu takarannya, udah pokoknya suka-suka aja. Kalau kita ngomongin suami Teh Santi, kata Teh Santi tadi bisa masak, Teh Santi nggak bisa. Pernah nggak tuh Teh dibanding-bandingin sama orang gitu? Karena Teh Santi punya usaha nih gitu. Pernah nggak sih dibanding-bandingin, ah lu kan cewek gitu, ngapain lu usah-usah begitu, diremehin yang kayak gitu, pernah nggak sih Teh? ya mungkin ada aja ya. Cuma kalau saya sih ya udah apa adanya aja Hmm. gitu. Karena apa ya? Kadang kan kelebihan orang beda-beda. Oh, Jangan paksakan benar benar benar, gitu. setuju setuju. Jadi apa adanya aja, dimaksimalkan yang kita bisa gitu. Setuju Kalau banget. misalnya kita paksain, kita nggak bisa pengen oh kayak dia nih, ya kan hasilnya nggak maksimal gitu. Terus kitanya nggak enjoy. Kan Setuju. untuk menekan sesuatu yang penting kita senang dulu. Karena kalau kita nanti udah senang, nanti kita ngerjainnya pun happy, Maksimal semangat, jadi tanpa iya beban. totalitas. Yap, Ya enggak? setuju banget Teh. Gitu. Sama kayak Kang Reza. Iya, Kang Reza kalau misalnya nggak suka masak tapi dipaksa harus bisa jadi koki, seneng nggak nanti? wah pusing itu mah. Pusing kan? Iya. Bete jadinya. Makanya Mm-mm. harus apa yang kita suka. Kan sekarang edisi spesial Kartini, ya kan? Teh Santi ini sebagai wirausaha, sebagai ibu dan pegawai juga PNS nih, kita tekan, aduh sorry, sebagai PNS, Ya, ngebagi waktunya sulit, tapi mau berusaha, masih mau dan punya kewajiban untuk ngajarin anak, bagaimana kedepannya anak harus dididik seperti apa dan lain sebagainya. Ada nggak Teh pesan-pesan untuk ibu ataupun wanita-wanita di sana, di luar sana yang sedang meniti karir atau sedang ingin buka usaha atau mungkin sedang kesulitan dalam mendidik anak? intinya sih kita mau bergerak ya. Selagi kita ada kemauan, insya Allah pasti ada jalan. Gitu. Karena kendala sekarang itu kan kadang orang maunya leyeh-leyeh, mager, tapi kesuksesan pengen diraih gitu. Kan Pengennya nggak instan ya kalau zaman sekarang. instan gitu. Nggak ada kesuksesan itu yang instan. Yap, Intinya itu, setuju. kita mau sesibuk apapun, kalau kita mau pasti bisa. Oke, setuju banget. Gitu. Sama kayak yang misalnya dia mau belajar, sekolah lah ya. Mm-mm. Sekolah itu coba deh baca biografi orang-orang sukses. Rata-rata itu susah, Hmm. ya kan? Yeah. Tapi karena punya kekuatan semangat, alhamdulillah selalu ada jalan. Gitu. Itu udah apa sih? Kayaknya udah hukum alam deh. Makasih banyak Teh Santi atas waktunya. Ya, sama-sama. Kang Oke. Rija juga sukses. Siap, makasih banyak. Thank you Teh, dadah. Assalamualaikum. Salam. Itu dia sob, Teh Santi, salah satu Kartini dari kota Tangerang. Seperti yang Teh Santi bilang, apapun pekerjaannya, kita harus totalitas. Selamat Hari Kartini untuk para Kartini seluruh Indonesia. Jangan lupa saksikan terus Podeng setiap hari Kamis jam 7:30 malam di YouTube Kota Tangerang. Selamat menunaikan ibadah puasa ya sob. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Dadah!